Halo teman-teman. Kali ini saya mau membahas isu yang tidak berkesudahan, ya, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi. Saya sebenarnya enggan untuk membahas ini, tapi saya melihat isu ini terus digulung dan tidak berkesudahan. Kemudian yang menggelitik saya, isu ini bukan hanya menerpa kalangan umum yang awalnya ya menerpa kalangan elit-elit, lalu kemudian kalangan umum, tapi hari ini isu ini juga sudah menerpa kalangan-kalangan ahli hukum, ya, ahli hukum, dosen-dosen hukum, ya, yang sangat sedih saya melihatnya karena opini mereka ini pun tergiring, ya, opini mereka ini tergiring sehingga apa? Penalaran logika hukumnya menjadi hilang. Saya jelaskan begini. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu, gitu ya. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Dalam hukum, ya, palsu atau surat palsu ini landasannya pasal 263 KUHP. Maka suatu surat dikatakan palsu, yang berhak menyatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengotorisasi atau pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan. Dalam hal ini, ijazah Pak Jokowi itu ya dikeluarkan oleh UGM. Dia Fakultas Kehutanan di UGM, dia sarjana S1 UGM, yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah UGM. Dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Maka selesai sudah narasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu apakah palsu, apakah asli, kelar sudah. Ijazah itu dikatakan palsu dan kemudian diuji, ya, seperti kita lihat ya apa yang diminta oleh Roy Suryo dan kemudian tim yang menyatakan dirinya TPUA itu ya, minta agar ijazah Pak Jokowi itu dilakukan uji laboratorium forensik. Ini konyol. Konyolnya kenapa? Karena ini nggak ketemu basis hukumnya. Sebuah surat diuji di laboratorium forensik ketika pihak yang mengotorisasi atau pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan itu menyatakan bahwa surat itu palsu. Maka si pemegang surat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa surat ini asli, dia kemudian minta permohonan dari pengadilan agar surat ini diuji laboratorium forensik. Supaya apa? Menguatkan argumennya bahwa surat ini asli. Dan ini terjadi pada sengketa si pemegang surat kepada si pihak yang mengotorisasi atau penerbit surat. Hari ini si pemegang surat, dalam hal ini Pak Jokowi, dan pihak yang mengotorisasi surat atau menerbitkan surat atau mengeluarkan surat, dalam hal ini UGM, itu sama-sama mengakui surat itu asli atau ijazah itu asli. Maka tidak ada alasannya pihak-pihak lain kemudian masih meragukan itu, ya. Dan kemudian saya katakan tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan untuk menyatakan surat itu asli atau palsu, karena yang memiliki hak hukum untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu adalah penerbitnya, yaitu UGM. Maka saya katakan ini hanya soal penggiringan opini dan membuat gaduh dan membuat ricu. Semua pihak-pihak ini minta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya maka persoalan clear. Pertanyaannya, apakah setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pihak-pihak ini percaya bahwasannya ijazah itu asli? Tidak. Gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi dalam konteks penalaran hukum. Saya jelaskan penalaran hukum, pihak pemegang surat, pihak pemberi otorisasi sepakat bahwa surat itu asli, selesai. Harusnya Roy Suryo dan pihak-pihak yang menyatakan diri TPUA ini itu menggugat UGM. Ya, kalau mereka tidak senang, kira-kira UGM ini memberikan gelar sarjana kepada Pak Jokowi, mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi karena dirasa Pak Jokowi itu tidak pantas dengan alasan bla 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 bla. Maka yang harus dilaporkan oleh Roy Suryo itu UGM-nya. Maka yang harus digugat oleh Roy Suryo itu UGM-nya, begitu juga oleh TPUA. Sehingga nanti polisi bisa kemudian memeriksa apakah UGM itu mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, memberikan gelar sarjana ke Pak Jokowi, itu adakah indikasi pidananya, atau pengadilan akan memeriksa apakah prosedural formilnya sudah tepat dan benar, atau apakah ada kaedah-kaedah yang dilanggar. Itu harusnya gitu ya. Jadi saya tergelitik untuk perlu menjelaskan ini agar masyarakat juga tidak dibawa terombang-ambing ke sana ke sini. Dan yang terlebih lagi yang saya cukup sedih melihat bahwa insan-insan
insan-insan hukum kita juga kemudian terbawa opininya ke kanan dan ke kiri. Saya kira demikian penjelasan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.